tim selanjutnya, yaitu antara Manchester United versus Hull City. Nah, Tsunami Trophy itu. Tsunami. Ini terakhir itu fokus penting. Main bola. Terus kalau dari kalian ya, melihat kans Liverpool itu di musim ini ya, khususnya di musim Jelas lah ini ya. Jelas. Tim matang Secara- sama tim yang baru promosi ya masih jauh. sejauh ya. Ya, untungnya Arsenal menang. Kalau kalah kan MU wow. dong. Wow. Kalah apa tadi kalau kalah? MU dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel halaman kita, tempat tumbuh, bercerita dan pulang. Di video kali ini adalah sesinya halaman sepak bola Liga Inggris. Bersama gua Yahya, sebelah gua Rani Lala. sebelahnya lagi, Yo boys. dan itu tentunya. OB dong. Nah, di video kali ini kita akan membahas hasil-hasil Liga Inggris, khususnya tim 5 besar. Ya, di match day pertama. Di match day pertama. Di video pertama ini juga kita langsung membahas laga pembuka antara Arsenal versus Coventry City ya. Iya. Yang Coventry. Coventry agak susah sih. Baru kayak itu. Agak susah, emang tim promosi itu. Iya, Coventry City ya. Dengan skor akhir 3-0. Nah, Yes, Arsenal ya. itu mungkin pen Arsenal Ya, ya. itu. Nanti kita catat itu. Ya, Babe Owi udah terkenal fans Arsenal. Babe Owi Arsenal. Kalau menurut teman-teman, hasil pertandingan Arsenal dan Coventry City ini gimana nih? Menurut Joboy dulu dah, ya kan? Ya kalau itu sih emang udah pantas Arsenal menang. Dari semua lini juga emang udah ini dah. Emang udah dikuasain Arsenal dari belakang ke tengahnya juga. Gitu. Oh, itu dari Joboy sangat singkat, padat, dan ya udah kita biasa aja gitu ya. Oke, Iya. kalau dari Babe Obi sendiri, menurut pandangan lu, sudut pandang lu tentang pertandingan Arsenal ini gimana nih? Arsenal lawannya tim promosi. Ya, Kemarin juara, heeh. ya kan, juara bertahan. Sebelumnya kan Community Shield menang. Lawan tim ini masa kalah? Menang dong. Ya, Gue sih terlepas dari permainan kayak apapun, Arsenal menang, gue sih udah oke. Oke, gue sih udah oke aja. Tapi emang apa tadi kata Jokowi kan lini per lininya ya jelas lah ya. Ya. Jelas. Tim mateng sama tim yang baru promosi ya masih jauh. Sejauh ya. Ya, untungnya Arsenal menang. Kalau kalah kan MU dong. wow. Wow. Kalah apa tadi kalau kalah? MU dong. Waduh. Sebelum kita membahas MU nih, kan ada satu lagi nih yang belum ditanya. Kalau menurut Bung Roni ini, kira-kira Kalau kata gue sih, kalau Arsenal ya matang semua sih dari sebuah hal ini juga. dari skuadnya gitu ya, dari Dan itu skuadnya. kandidat juga sih bisa mempertahankan gelar yang kemarin itu. Alasannya apa ketika lu bilang sebagai kandidat nih? Permainan rapi sih kata gue. Dari segi gameplaynya. Rapi. Dari ini juga kompak gitu, Cok. Udah kompak, Ya, rangkanya udah. masih yang lama, Udah berapa tahun bareng kan. pelatihnya juga masih yang Pelatih yang lama. bareng. Kalau Jadi yang kompetitor kan udah pada ganti semua, Iya, pelatih, betul. adaptasi semua. jadi kemungkinan yang paling konsisten Ya Arsenal. karena masih pakai kerangka yang lama, Iya. pelatih yang lama. Ditambah juga kan udah lemah squad sekarang. Nambah kan. ya. Dari tengah aja sekarang udah siapa tengahnya Luis Kelly sekarang main di tengah. Jimmy Pokoknya Mendy, Mendy. Declan Rice, ayo Merino, terus Odegaard, Odegaard. Eze. Lah, Tapi pemain baru ini menurut lu udah padu belum nih? kalau masalah padu mah ya pasti ada adaptasi dulu Adaptasi lah ya. Iya, Tapi dengan skor 3-0 sih meyakinkan lah ya. Nah, itu udah pasti meyakinkan. Meyakinkan. Sangat yakin. Sangat yakin. Gue sangat yakin kalau buat bicara Arsenal ya. Iya. Gue sangat yakin. Sangat Walaupun histori ke belakang Ya. emang kadang-kadang kan ngegas di awal. Iya, benar. Iya kan, Iya. tapi kan dipatahkan dengan musim kemarin. Iya, Gak cuma juara. ngegas di awal, akhirnya juga juara. Gua harap Aha. tren positifnya Bisa terus. berlanjut. Lanjut. Bisa berlanjut. Gua Arsenal. Oke. Kalau kata Koci mah enjoy the moment. Enjoy. Kalau kata Koci, Oke, boleh. Buat fans Arsenal silakan jumawa. Silakan jumawa. mumpung lagi menang. Ya kan? Karena minggu-minggu berikutnya kita belum tahu nih ya kan. Oke, langsung aja kita bahas tim selanjutnya, yaitu antara Manchester United versus
Hull City. Tsunami trophy Ah, ini. tsunami. Maaf, terbawa suasana. Dengan skor akhir 0-2 untuk kemenangan Hull City. Nah, kalau menurut Babe Obi sendiri nih, penyakit apa sih yang ada di Manchester United ini ya? Maksudnya periode buruk ini kan udah berjalan mungkin 6-7 musim lah. Ya kan, 6-7 musim nih gitu aja tuh. Kalau menurut lu gimana nih? Kalau gua ya, Iya. sebagai pengamat sepak bola yang cuma tahu Arsenal, gua tuh ngeliat historis aja. Historisnya itu emang keterpurukan MU seolah-olah kutukan. Padahal memang beneran. Tapi gini ya, gua sedikit banyak tahu tentang Hull City. Ya. Hull City itu bukan tim kayak yang tadi lawan Arsenal. Bukan, dia emang promosi, tapi beberapa tahun yang lalu emang udah sering keluar masuk Premier League. Ya. Dan gua rasa dari manajemennya juga bagus dan menang lawan MU. Oke. Tim promosi menang lawan tim besar kan. Wah. Wow. Enggak, tim besar tuh yang mana nih? Hull City. Oh, Hull City. Aduh. Kalau dari Bung Roni, tanggapannya tentang hasil pertandingan Manchester United versus Hull City Ya, 0-2 2-0 gitu. kalau gua mah cukup bersabar aja buat pendukung-pendukungnya. Jangan terlalu ini dah Berkecil hati. berkecil hati. Mungkin Masih awal. Biasanya nih dulu MU awal-awal tuh lumayan startnya bagus gitu kan ya. Tapi kan pertengahan sampai akhir merosot gitu ya. Ini kalau sekarang ini kan udah hasil awalnya nih kan udah kurang. Ya udah kurang gitu ya. Tapi kan musim kemarin juga dia awal juga buruk kan. Ya kalau musim kemarin kan match pertama temunya Arsenal. Ya. Tapi kan ke sono-sononya dia udah mulai bangkit tuh. Membaik. Ya, Kalau Putaran kedua kalau membaik sih kayaknya nggak ganti pelatih sih. Iya kan gara-gara ganti pelatih jadi ganti membaik. pelatih. Jadi membaik di klasemen itu. Itu kan baru Impact-nya. Sebelum Itu kan masih Amorim. bukan, Carrick kan masih belum fix. Belum buat ngelatih ya pas banget. Iya, maksudnya permanen Pelatih dia. kepalanya pelatihnya. dah. Kalau kayak gitu. Kalau sekarang kan udah permanen dia. Makanya kita lihat ke depannya lagi nih Carrick nih. Kayak gimana gitu. Ya, mana hasilnya ke depannya lihat. Oke. Kalau dari lu, Boy, gimana Boy? Ya chemistry sih. Chemistry. Iya, lini tengahnya kan rombak semua, nggak ada Casemiro kan kerasa banget ya. Bener. Main terbaiknya kan Casemiro, Casemiro, Maino, Bruno itu tiga itu pokoknya di Harus tengah jangan dia. dikeluarin dulu Casemiro itu. Itu. Dan kehilangan Casemiro udah kerasa banget. Rasa jangkar tengahnya Iya, hilang jadi ya. nggak ada yang motong sama sekali, nggak ada yang ngatur, nggak ada pemimpin di lini tengahnya. Tapi kalau yang dilihat dari Manchester United ya, untuk kedepannya ya, kansnya lah menurut lu. Kalau untuk bersaing di papan atas bisa nggak sih? Ya kalau dari squad mah emang dia kurang ini, dia udah kedalaman squadnya udah nggak kayak dulu kan. Kalau kayak zaman dulu kan buset deh tengahnya. Ini Ya kan? lapis kedua sama pemain lapis pertama tuh Iya masih nggak jomplang. Kalau sekarang kan terlalu jauh. terlalu Gapnya, jauh. terlalu Iya, jauh. apalagi lini belakang kan sekarang Delik cedera, Ya. Martinez masih cedera kan. Sekarang tinggal siapa? Maguire, Lord Maguire, ya kan, Maguire, Legend Manchester United itu. iya kan, sama Yoro kan begitu masih Itu main. angin-anginan. Angin-anginan. Karena pemain muda juga kan. Belum jam terbangnya belum dah Ya, kalau buat MU tuh, buat tim sebesar MU. Oh, jadi kalau dari sudut pandang lu nih ya, Manchester United ini di musim ini ya mungkin belum bisa untuk bersaing. Kalau buat juara mah jauh Ya untuk bersaing jauh. Kalau di buat juara mah 4 besar deh. Kalau 4 besar mah Empat mungkin. besar Masih deh. soalnya kan sama-sama adaptasi semua ini. MU, City, Liverpool, Chelsea masih adaptasi. Apalagi rombak-rombak ya semua ya. iya, apalagi kan ayam sayur mah. Ayam sayur ya betul. Iya kan? Udah enggak. Jadi kansnya memang untuk
masuk 4 besar masih bisa. Nah, bisa Tapi lah. untuk Kalau buat bersaing 4 besar mah masih bisa. Untuk perebutan gelar kayaknya agak berat gitu Agak ya. berat. Ya, Ya walaupun dia ini masih match pertama sih. ini kan dari sudut pandang kita, tapi kalau dari sudut pandang fans Manchester United gimana? Ya silakan kalian terserah, itu Tulis mah. di kolom komentar. Silakan kalian komentar aja gimana. Fans MU ya dan bekerja hati udah. Iya. Oke, dari Manchester United kita langsung Tetangga pindah ke berisik. iya, Liverpool versus Newcastle Enggak dong, United. jangan tengah berisik. Bukan tetangga berisik atau itu. Bukan, yang hasilnya seri ya, 2-2. Kalau menurut tanggapan Babe Obi, gimana menurut tanggapan Babe Obi pertandingan ini tuh? Liverpool 2-2 lawan Newcastle. Newcastle. Menurut gue tuh ini ya apa pertandingan laga amal. Laga amal. Karena seri ya. Karena seri. Berbagi. Biar nggak ada yang kecewa nih Nggak ada yang kecewa. Hmm. Karena emang dua-duanya juga adaptasinya sama. Adaptasinya Iya, apa? sama. Ditinggal banyak pemain. Berapa main? Pelatih juga. Pelatih juga. Iya. Dari segi Newcastle Hmm. sama kan. Sama, Kemarin kan iya. saya kayak tengahnya tuh siapa yang dari Guimares. Guimares pindah. Tonali pindah. Tonali pindah. Terus ada satu lagi tuh yang pemain kunci dia juga pindah Terus tuh. Gordon juga pindah. Nah, kan? Gordon pindah tuh. Ke Barca. Tiga pemain kunci Hmm. hilang. Sama kan kayak apa? Liverpool Iya. salah. Konate ya kan. Dan pelapis-pelapis mereka Belum bisa. belum segacor pendahulunya. Jadi level permainannya masih di bawah Masih di bawah skuad yang kemarin. Nah, jauh Jauh ya. jauh kita ngelihat apa Newcastle pernah sangar pada saat dia masih punya Isak, Ya. tengahnya itu masih komplit, sangar. Sangar lah Udah ya. gitu tim yang donaturnya gede juga kan, Ya. masuk donatur gede dia tuh. Hmm. Terus Liverpool, ya zaman prime Liverpool kita nggak usah ngomongin yang aneh-aneh lah ya. Iya. Ya kan, wah pokoknya wah Kalau zaman Prem mah kan udah nggak ada obat. udah nggak ada obatnya Rio makanya Firmansyah itu nggak ada obat. itu juga udah nggak ada obat. Dan juga dia emang hari ini baru match pertama, laga imbang, seri, berbagi. Ya mereka yang penting nggak masuk gua ya kan. Oke, siap. Gitu. Boleh. Masih bisa nongol sedikit Masih dari bisa gua. nongol. Ya, nonton palanya doang. Apa-apa. Iya, ngintip aja ngintip. Ngintip aja. Ngintip aja ngintip. Oke, kalau dari lu Boy, gimana Boy? Tanggapan lu tentang pertandingan Liverpool versus Newcastle ini? Ya sama sih, sama-sama masih adaptasi. Dua tim yang ditinggal banyak pemain kunci kan berat juga. Udah gitu pelatihnya ganti. Kayak Newcastle juga kan banyak pemainnya. Juga ya. Pelatihnya pindah juga. Yang mengejutkan juga sebenarnya Newcastle bisa ngimbangin Liverpool. Soalnya kalau dari skuad kan jauh. Tapi kalau kita lihat dari segi permainan, padahal kan Liverpool sempat tertinggal kan 2-1 sebelum akhirnya injury time menit 90 plus 9 baru jebolin dan itu pun lewat penalti. Soboslai itu. Gimana kalau menurut lu Ron? Ya, Hoki gitu kan. Hoki dah pokoknya. Harusnya kalah tuh ya. Ya, harusnya mah ya ini juga gimana ya? Menit-menit akhir juga apa penaltinya. Ini suatu oke juga sih. Iya. Masih bisa Ya, main. itu juga makanya kan fokus tuh penting. Di menit-menit Ya, terakhir itu fokus penting main bola. Terus kalau dari kalian ya melihat kans Liverpool itu di musim ini ya, khususnya di musim ini secara performa ataupun secara sekuat, terus kan pelatih juga baru, pemain juga banyak yang baru. Kira-kira kansnya untuk bersaing memperebutkan gelar seperti apa kalau menurut kalian nih? Dari Joboy dulu deh, coba deh. Kalau buat gelar masih jauh sama. Jauh, Kalau sama cuma buat 4 besar mah ya bisa ya. masih tim-tim itu juga tim-tim papan tengah mah. Berarti kalau buat ngeganggu doang kayak Aston Villa sih mungkin masih bisa kan gitu. Oke. Kalau buat juara mah berat sih untuk Liverpool ya, karena apalagi niat permainan begituan ya benar-benar hampir kalah itu pun ya di menit-menit terakhir baru bisa golin. Kalau dari Babe Robi gimana? Kalau gua yang ngelihatnya itu dari segi satu pertandingan ini ya, match day pertama emang sama dilihat dari kedalaman squad sekarang, pelatih sekarang. iya kan. Untuk mengarungi musim ini Untuk mengarungi musim ini mungkin
ya cobalah ya banyak berbenah. banyak Aja. berbenah aja. Ya gitu. biar tapi 4 besar. belum ini juga kan, tapi apa transfer kan belum tutup Oh, iya, kan belum tutup. sampai akhir bulan. Iya. Ini buat ini cuman kalau bicara juara dan 4 besar mungkin gua kedominan ke 4 besar. 4 besar mungkin Iya, masih. juara tetap. 4 besar oke lah gitu ya buat Iya. buat juara ntar dulu. Iya, ya. soalnya ada Arsenal. Masih Sudah ada Arsenal. Oke, siap. Kalau Kalau paling Hah? stabil sih Arsenal mah. Arsenal paling stabil ya. Stabil. Oke, siap. Kalau untuk lu Ron. Kalau ini mah belum bisa ditebak juga sih, masih 50-50 dah. Ya. Siapa yang kalau Liverpool bisa tembus 4 besar, Ya siapa tahu juga kan kayak Iya. Slot musim pertama kan. Iya. kan nggak tahu juga kan permainan mah. Enggak, tapi kalau mau bahas tentang slot, kayaknya posisinya ya waktu itu ya pelatihnya siapapun kayaknya juara. Oh warisan ya. Iya, karena Liga memang warisan itu bener-bener dari masih Klopp ya. anget banget dari Klopp Dari gitu Klopp, ya, dari memang tim Klopp. udah jadi. Iya. Cuma dia ganti Gravenberch doang kan Tapi Endo. doang, iya. Pokoknya tergantung strateginya pelatih yang baru ini nih. Iya. Gimana hasil ntar dia. Soalnya kan kalau slot juga yang kita lihat setelah ditinggal beberapa pemain kunci, ya kan, kayak Salah. kayak apa Darwin Nunes Nah, cabut, Luis Diaz cabut. Ya. cabut, Terus di- almarhum ya, Jota. Jota cabut, ya kan, itu kan langsung Jomplang. kelimpungan, langsung merosot, Iya. iya, Rotasi buat Introduksi dulu nih Pak Panelis ya. ya, Anda tahu banget tentang ya, Liverpool. tahu sedikit banyak tahu tentang Oke, Liverpool. siap. Oke, dari Liverpool langsung kita membahas ke pertandingan ada Chelsea versus Fulham yang skor akhirnya 3-2 dimenangkan oleh Chelsea. Ya, untuk ulasan pertama mungkin ya dari Babe Obi, kira-kira tanggapan tentang Chelsea ini udah sejauh mana sih secara permainan gitu. Kalau Secara kepelatihan juga kan sama nih, masih regenerasi juga nih, perombakan juga kan. cuman gua ngeliat dari sisi kepelatihannya aja. Gua rasa ini ada yang disebut Xabi Alonso effect. Menurut gua ya, Ya. pengamatan gua karena apa? Skuad Chelsea itu skuad mahal. Dari Ya. dari musim kemarin-kemarin itu Ya. skuad mahal, Ya. skuad keren gitu. Kalau dari harga gitu ya. Iya, Ya, dari segi harga. Dari Segi segi harga harga. ya. semua. Jadi emang kemarin itu mungkin banyak struggle buat nurunin ego star. Muda dengan harga sekian, star dan juga banyak tekanan mungkin karena diambil sama Alonso Iya. yang udah notabene-nya sering megang anak-anak muda. Iya. Mungkin itu. Jadi lebih percaya mereka main dan juga lebih kompak walaupun itu kan masih banyak mistake di pertandingan itu kan, Iya. banyak blundernya. Cuman karena ini pertandingan pertama mungkin Xabi Alonso efeknya belum terasa banget tapi udah tipis lah. Jadi Rasa. pada intinya gini ya, Xabi Alonso ini kayaknya lebih dihargai sama para pemain-pemain di Chelsea saat ini. Iya. Itu. Dibanding Pendahulunya. dibanding pelatih sebelumnya. Gitu. Oke, siap. Kalau dari lu Boy, gimana Boy? Alonso Chelsea. Alonso Chelsea ya ada beberapa pemain juga yang masuk yang keluar gitu kan. Sama sih tim terlalu ini enggak ada. Oh tapi sekarang dia kayak banyak ini ya. Welbeck ke situ. Henderson ke situ ya. Iya, banyak. Banyak ada ngambil pemain senior Iya, dia. senior benar-benar buat jadi patokan nih. Iya. Buat mimpin anak muda itu. Iya, betul. Alonso kalau buat itu mah kan bagus kalau dari segi permainan, cuma kan dia belum yang belum terbukti kan dia megang uang ganti. Oh, iya Di betul. Madrid kan masalahnya itu Masalahnya dia nggak itu. bisa megang uang ganti. Iya, kalau di Madrid mungkin diintervensi lah ya. Iya kan karena Sama banyak iya. terlalu banyak bintang di Madrid. Susah dia. Iya, dia belum terbukti di situ dia belum bisa megang ruang ganti, nggak kayak Ancelotti kan. Yang penting mah lu main bagus, Iya. bodo amat lu mah. Ya kan kalau Alonso kan belum bisa. Dia pengen megang cuma dia nggak bisa, malah jadi kayak Mbappe kan sama Vini kan jadi cekcok sama Cekcok, dia ya. sendiri kan gitu. Tapi kalau yang kita lihat dari Alonso, kan ini dia udah membawa tim Leverkusen sebagai Juara. pemutus juaranya Liga ini. Muncan. Muncan. Kira-kira kansnya gitu ya, kepercayaan dari para pemain-pemain, apalagi yang kita bisa bilang tuh pemain-pemain yang bintang-bintang dan juga pemain mudanya, kira-kira bisa nggak sih Xabi Alonso merangkul nih pemain nih? Kalau dia bisa ngerangkul pemain, dia bisa megang ruang ganti sih bagus. Soalnya kalau dari segi permainan dia emang
bagus. Kalau Secara dari- taktikal. Iya, secara taktikal. Secara Cuma kan taktikal dia dulu. yang nggak bisa kan dia megang ruang ganti. Kalau dia bisa megang ruang ganti Chelsea, Bakal ngeri juga bakal sih. ngeri juga Ngeri sih. ya, ngeri Iya. Ngeri sih memang. Cuma kan sih. namanya musim tapi kan Perdana. namanya musim perdana. Ya, belum Gitu belum juga. terlihat. Udah gitu juga ini kan Liga Match day, Inggris. iya, match day-nya Ini juga. Liga Inggris, Iya, bukan nah. Liga Jerman. Nah, Begitu. bisa nggak dia itu keluar dari situnya? Iya. Oke, siap. Tahu sendiri kan. Tim promosi aja bisa ngalahin. Iya, ngalahin siapa tuh? Papan Ngalahin. atas. Setan merah. Oke, Ron, kalau dari lu sendiri, Ron, kurang lebih apa gitu secara gameplay permainan Chelsea ini gimana gitu? Ya Alonso ya. Alonso dan para pemain-pemain barunya. Pemain muda tapi ah, kalau kelihatan ntar 2-3 kali pertandingan lagi udah kelihatan kalau memang benar-benar itu pemain mudanya sama pemain tuanya nyatu. Nyetel, Nyetel. udah nyetel nih Ngeri juga sih chemistry-nya. Chelsea, benar. di bawah Alonso ini. Wah Alonso Karena lu meyakini strateginya tuh bagus, Bagus gitu. kalau Strateginya. Ya kalau lagian juga kalau dari secara squad kan dia Sebenarnya lumayan. mewah, 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 Ya, cuma mewah. cuma di Mewah. kiper doang kan dia Iya, kelemahannya di secara, kiper. secara squad tuh mewah memang, Iya. memang mewah gitu. Kalau secara squad sekarang di lini tengah kan Enzo Fernandez sama Caicedo. Iya. Di playmaker kan Cole Palmer bisa di situ. sama itu sih emang kalau masih ada transfer masih ada kan ya? Siapa? Iya. Kalau bisa transfer. mau beli Masih, kiper yang ini dah. Iya, kalau dia bisa dapat kiper yang bagus aja. Ya. Bisa dah. Bisa lah ya Mm-mm. untuk. Nah, kansnya nih kalau menurut lu untuk Chelsea ini untuk menjuari Premier League itu gimana? Di match day pertama nih dulu lihat kayaknya Chelsea nggak bisa deh kayaknya gitu. Gimana sih kalau menurut lu nih? Ya, kalau Kuduk buat pembuktian pertama sih udah bisa dah dia kan. Comeback juga kan Ya, lawan Fulham. ya. Dari segi Ya, permainan kalau cuma buat 4 besar bisa bisa. bersaing. Kalau Bisa cuma bersaing. buat 4 besar lolos champion bisa Bisa. bersaing. Kalau buat juara mah Masih Tetap masih Arsenal. tetap tetap the Gunners. tetap kalau Tetap buat Arsenal. juara. Oke, kalau lu Babe Obi gimana tuh? Kalau Kansnya gua Chelsea dah. kansnya Chelsea Kansnya sebenarnya Chelsea. emang kuat dia. Kuat. Gua malah melihat dari semua pesaing Arsenal, Chelsea itu dari dulu yang paling ngeri buat Iya, gua. iya. Soalnya apa? Pemiliknya jor-joran. Mhm. Yang penting ini tim dapat pelatih yang oke. Iya. Dari kemarin itu gue melihat pelatih Chelsea itu nggak bisa apa ya bahasanya ngasih di ruang ganti itu ngasih memberikan untuk pemain muda ini potensinya keluar gitu. gitu kurang. Maksud gue lu bayangin dulu Enzo Maresca Wah, itu pemain muda terbaik Piala Dunia kan. iya, betul. Diangkut Iya. Hmm. Fernandes. Enzo Maresca Fernandes. iya sama Pelatih. Enzo Maresca Iya. nya pelatih. Iya, berarti. Salah gue ya. Iya maksud gue Enzo Fernandes itu gue ngelihat dia main di Argentina lagi Argentina juara dunia keren men asli gue sampai anjir Arsenal lawan Chelsea tengahnya kuat loh ada destroyernya Iya, banget nih betul. tapi berhubung pelatih yang mungkin kurang memaksimalkan semua taktiknya jadinya kurang mainnya justru di akhir-akhir sebelum Alonso datang Enzo kan ini juga nih ada perselisihan Ya, juga problem juga ya. Problem Ya, juga. mau pindah juga. mau pindah juga makanya kata gue tadi udah semangat tuh Alonso masuk ngeri Alonso asli gua nggak bisa ngomong ini cuman kayaknya dia kalau yang mengeracikan Alonso-nya kayak tadi Joboy bilang dia Ya. bisa ngurus Iya, menguasai ruang ruang ganti. ganti serem Serem. Udah Serem. gitu dia juga kan nggak main di Eropa udah. Oh, Cuma iya. fokus Liga. fokus liga Fokus serem Liga. Fokusnya liga ya. Fokus Serem. Liga doang. asli jadi kansnya buat juara ya tetap Arsenal Jadi- Tapi itu juga kalau Enzo-nya nggak jadi pergi Iya, City. iya, iya. Iya kan? Jadi Enzo-nya kan rumornya kan mau ke City. Bisa lah peringkat 2 mah ya. bisa lah peringkat Bisa, dua mah bisa. iya gitu Oke, dari lu juga gitu nih kalau Sama dari- sama pokoknya. sama kalau gitu. Masih kansnya tuh ya ada di klub Arsenal gitu ya. Kalau cuma buat empat besar mau masuk. Masih. 4 besar kira-kira siapa ini? Yang pertama posisi pertama nih. Arsenal gua Kalau gue sih tetap Arsenal pasti Arsenal. Gua juga City. Arsenal. Kalau lu Jal, Oke, saya posisi pembawa kedua aja acara kan? saya netral aja di sini, Oh. ya kan. Yuk lanjut ke pertandingan terakhir yang mau kita bahas yaitu antara Manchester City versus Bournemouth yang skor akhirnya 2-1 yang dimenangkan oleh Manchester City. Manchester City ya, bukan Manchester merah. Manchester City ya. Oke, Lucu anjing kalau tanggapan lu nih, Boy.
tentang pertandingan Manchester City versus Bournemouth. Padahal kan kita tahu sendiri ya, Manchester City ini kan baru ditinggal pelatih. Iya. Terus baru tinggal pergi juga sama Banyak pemain Rodri bintang. ya. Khususnya Rodri lah. Kalau gue menilainya Rodri lah. Hmm. Satu jantung yang bener-bener ya ini emang pemain ini gila. Rodri ini. Iya, Rodri ini. Kalau menurut lu Boy gimana, Boy? Ya kalau pertandingan pertama kayaknya Maresca ini sih. Jadi coba-coba, Masih eksperimen. masih coba. Lihat aja itunya starting line up-nya. Berapa pemain belakang? 7 kalau nggak salah itu. Itu dia. Pemain belakang, iya. Berarti Sekarang Aurelia aja kan jadi itu buat itunya. Di startingnya, di line up-nya itu dia jadi gelandang serang. lebih ke belakang sekarang. Gelandang serang. Gelandang Gelandang serang. lebih ke depan. Aurelia kan bek kiri tengah, gelandang bertahan, jadi dorong ke depan. Oh, jadi masih coba-coba. Masih coba-coba. Gitu ya, itu Alan aja kemarin. Alan lagi bapuk aja kemarin. Berapa peluang kan itu dia kemarin Alan. Jadi gol ya. Apa gara-gara cukur rambut Alan? Bisa. Ya Bener udah, gondrong lagi dia. dari Alan dari Alannya agak bapuk buat pertandingan kemarin ya itu apa serangan Bournemouth juga emang gila-gilaan, pressingnya itu bagus juga. Gol Bournemouth kan itu dari pressing Ya. iya, dia ngerebut bola di sepertiga lapangan. iya. Oke, kalau dari Babe gimana Babe Obi? Gua ya ngelihat City sama Bournemouth juga bukan tim ejek-ejek. Iya, masih ada ini ya apa namanya suka ngeganggu tim-tim besar kayak apa Kingslayer lah, masih bisa sebut Kingslayer mereka kan bisa ngeganggu itu. Dan untuk apa Manchester City mungkin emang tadi yang dibilang sama lu sendiri kan dia emang lagi uji coba taktik, pelatih baru, uji coba pemain banyak yang baru, ditinggal jantung kayak Rodri kan yang udah ngebawa Bernardo Silva. Itu pemain-pemain jantungnya pisan lah. Itu pemain kalau yang Rodri kan jaga keseimbangan. Silva kan otaknya. Iya. Kayak apa sih pemain yang pergi ini? Mungkin termasuk jantung permainan pelatih terdahulu. Iya. Kayak Rodri, Bernardo Silva kan jantung kayak Pep dulu kan. Emang anak emasnya Pep. Emang mereka itu kan ya. Terus juga dengan Rodri yang tidak ada di Manchester City, gua harap Manchester City melemah. Jangan suka mengganggu Arsenal di atas. Siap. Gitu. Soalnya kemarin ya City lemah kan Liverpool yang lagi on fire. Kejegal ya kan. Ya mungkin mereka hari ini akan lemah semua. Tahun ini Biar Arsenal nyaman. Biar Arsenal nyaman. Itu doa gua. Ya main aja sendiri, Bang. Main aja sendiri, Bang. Bukan. Walaupun gua terlihat objektif ke Arsenal karena gua emang fans Arsenal. Ya kan Babe Obi itu fans Arsenal. Siap. Cuman gua tidak pernah menutup mata bahwasanya emang kayak City zaman kemarin dan sekarang pun selagi emang ada robot Haaland masih kayaknya tetap serem. Kansnya masih ada lah. Kansnya masih ada. Serem aja gitu. Jaminan 20 gol. Nah, itu. Jaminan minimal per musim. Iya. Ya kan. Oke, kalau dari Bung Roni gimana, Bung? Tanggapannya tentang pertandingan ini, Bung? Manchester City versus Bournemouth. Ya udah beda sih City sekarang sama City yang dulu mah. Kalau dari transisinya iya harus apa namanya? Mencoba taktik lain lagi. Ya ditinggal pemain yang dulunya jantungnya dia kan, jadi sekarang bukan zamannya pelatih yang dulu itu. Iya, yang kerasa banget sih Pep. Pep tetap kerasa banget. Tapi ditinggal Pep tuh kerasa banget. Ngeri juga udah masih ngeri sih. Ya masih ngeri ya tetap kalau ada Haaland mah. Tapi asal ada supply aja Haaland, udah ngeri. Tapi dari segi kacamata pelatih ya, kan biasanya ada yang nerusin, ada juga yang kayaknya dapet warisan sekuat, dia nambahin doang dan semuanya masih aman. Ada yang dapat warisan, dia merubah semua dengan apa yang dia pengen. Jadi kerangkanya hilang. Iya, kerangkanya hilang, mulai dari nol lagi. Dan gua harap Maresca mulai dari nol lagi. Karena lama. Ini bukan Manchester United. Iya. Ini Manchester City. Oh iya, salah. Mohon maaf. Beda. Terkadang pelatih seperti itu, Bu. Iya. Mohon maaf. Oke, kalau
dari pernyataan yang tadi udah disampaikan, kalau gue menangkapnya gini ya, berarti kansnya kan ada di Arsenal, ya kan? Kans untuk Iya musim sih. ini ada di Arsenal karena dengan skuadnya yang masih skuad warisan yang lama, pelatihnya pun masih yang lama, jadi kansnya ada di Arsenal. Terus gue mau nanyanya gini ya, kira-kira tim mana yang kira-kira nih bisa mendekati Arsenal atau mengganggu perjalanan Arsenal deh? Menurut lu nih, Boy? Kalau dari City sih gue Manchester City. tetap City. Apa yang lu takut dari Manchester City? Ya kalau Maresca bisa megang pemain-pemain baru ini kan ibaratnya ada warisan squad dari Pep juga kan yang masih ada Ya. Cherki, Ya. Haaland, terus Ruben Dias masih ada, kiper Donnarumma. Ya. Lu tahu sendiri dah Ya. Donnarumma Ya. kalau lagi gila-gilanya kan. Kalau lagi gacor parah bener Zaman sumpah. PSG megang champion pertama kan Ya. tuh Donnarumma itu gila-gilanya. Kalau lagi gila itu susah itu Bang. Iya. Susah dijebolin. Haaland, Ya. lu tahu sendiri Haaland. Gol Kalau udah on fire. Iya, gol Ya getter kan? banget udah. Bola jadi apa jadi gol sama dia. Tinggal Maresca aja bisa nggak megang squad ini. Meramunya Tetep, nanti gimana gitu ya. tetep. Kalau dari ancaman sih kalau gua tetap City sih. City, Kalau Manchester City. kalau Liverpool bukannya gua ngadain Liverpool. Karena perombakannya terlalu besar atau gimana nih? Kalau Liverpool. Atau lu lihat dari Beda banget. Ya. atau lu ngeliat dari musim lalu kayaknya Liverpool emang udah Emang Iya, udah nggak sekompak iya zaman Klopp sih. iya udah turun banget lah Udah gitu. turun, emang udah jauh banget. Emang itu Van Dijk udah gitu kan, Van Dijk Udah udah tua. Udah hampir Konatenya habis. udah nggak ada. Udah hampir habis lah Gitu. ya Van Dijk ya. Kalau ibaratnya bagian dia ditinggal Rodri sama Bernardo Silva, tapi kan masih ada ya. si monster itu. Susah dah. Udah susah itu monster itu udah. Kalau dari Babe Obi kira-kira tim mana nih yang bisa mengganggu perjalanan Arsenal nih? Kalau buat gue sendiri melihat itu, gue malah gak cuma City kalau. Iya. Gue malah ke Chelsea. Chelsea. Iya. Alasannya nih apa nih Chelsea? Karena itu tadi kalau City, Hmm. Maresca nggak ngerubah dia dari nol Ya. rangkanya dan bisa potensi-potensi yang kemarin bisa meledak di era Pep masih bisa, dan juga kayak ngegantiin Bernardo Silva dan Rodri, penggantian pemain itu ya, dia dapat transfer dan yang cocok dengan gaya permainan Maresca. City dan Maresca, dan bisa ngeklop lagi antara yang tadi tuh si Monster Haaland, terus kan dia punya Donnarumma di Ruben belakang, Dias. Ruben Dias dan sebagainya. Kalau emang dia bisa cocok dan tidak meramunya dari nol lagi, Ya. emang serem. Sama Chelsea kalau emang si Alonso-nya bisa, ini pemilik Chelsea dari dulu, dari zamannya Abramovich sampai ini, sama duit udah kayak air, boy. Jor-joran. Dor berapa kali pemain Arsenal udah rumor ke Arsenal, tahu-tahu tekannya Chelsea. Jadi gua ngelihatnya itu emang dari segi gimana cara dua tim ini ngejaga kestabilan konsistensi mereka aja. Kayak walaupun permasalahannya berbeda. Iya. Yang jelas itu dua tim itu Chelsea dan Manchester City. Manchester United gua harap dia di laga berikutnya menang dulu aja. Biar keluar dari gua. Oke. Karena kalau dia ngeliat fans itu walau udah pada keluar gua kan. Tsunami trofi. Oke, kalau dari lu Ron, Kalau gue lu kan termasuk yang menjagokan Arsenal juga kan sebagai kandidat juara. Karena lu mungkin juga udah melihat skuad ini udah lama, pelatihnya juga udah lama Ya, gitu. chemistry-nya udah dapet banget gitu kan ya. tapi kalau gue mah ya berbeda sama dia daripada gue tetap kayaknya sih yang Mengganggu nih mengganggu itu kayaknya MU. Kalau lu kenapa lu bisa bersudut pandang ke MU? Apa alasannya lu? Ya belum tapi kata gue masih ntar juga pasti ada kejutan buat dari MU, yakin gue. Kejutannya Feeling gua. Kejutan kan banyak nih ya. Entar dia tiba-tiba bagus, kita terkejut Iya, kan? ya kan? Tiba-tiba dia jelek, oh kita udah biasa tuh. Tapi gue yakin bener. Feeling gue ke MU sih. Feeling gue ke Oh, MU. feeling- Pasti bisa Carrick ini bisa memanfaatkan pertandingan selanjutnya dah. MU udah berapa musim tanpa gelar? Wow, udah lumayan. Udah lumayan ya. Ada 8 ya, Ada 8. 8 kayak Arsenal kemarin kan 20 apa 20 di atas 20 Liga. kan. Kalau Liga mah Liga. lebih 10 tahun lebih lah. Lebih ya.
Kemarin kan dominan 9 tahun, City 7. Liverpool 9 tahun, Liverpool 1, Arsenal 1. Liverpool 2. 2 emang. Liverpool kan Klopp, Klopp 2. Oh iya, Klopp 1. zaman Klopp 1, Arne Slot 1. ada salah satu Iya. Arsenal. Iya. Iya. Dia 10 tahun udah 10 lebih tahun. berarti. Iya Liga kan berarti Iya. dalam 12-an kali ya? dalam Lebih dari 10 tahun lebih ya. iya Apa? Kan terakhir dia zaman Van Persie bukan? iya Ya, Van Persie kan? Van Persie, Iya 20 kan? Iya. 20 tahun itu. Iya maksudnya lebih gelar dari 10 gelar tahun. ke-20 kan? Iya, Van lebih Persie dari kan? lebih dari 10 tahun berarti tanpa gelar Premier League. Nah, iya. Manchester United. Jadi harapan lu Ron Iya, melihat feeling gua kayaknya Nambah. di tahun ini bangkit dia. bangkit ya, Bangkit yakin. dia. gua soalnya kenapa gua bilang juga ada kejutan soalnya Iya. kalau tim Hmm. lama Hmm. tim besar Hmm. sekelas MU lama kuasa gelar pasti akan ada rombakan dan juga kalau emang pelatih nggak gonta-ganti ya Hmm. soalnya kan kita tahu kan proses Arsenal aja dulu kan dicaci maki dulu kan hancur-hancuran dulu apakah bentuknya sekarang mungkin gua rasa dari eranya Ferguson sampai sekarang ini manajemen dari MU ya kasih kesempatan aja dulu buat yang berapa apa kasih panjang Oke. buat ngeramu lagi jangan yang ini comot pecat ini dan yang paling kita sadari kan kalau belum statusnya pelatih keren nih mainnya Oh iya, pas masuk jadi pelatih bener dipermanenkan. dipermanenkan jadi pelatih bukan pengganti atau Iya. apapun itu tiba-tiba kenceleng Hmm. itu Tapi kan kalau lu setuju gak sih dengan konspirasi bahwasannya MU dulu itu bisa menyabet banyak gelar karena bantuan wasit? gua Konspirasi ini kira-kira menurut sudut pandang lu seperti apa? enggak sih kalau gue Iya, emang emang zaman jago, dulu MU emang jago jago. apalagi zamannya Rooney, Tevez, Ronaldo apa Ronaldo zaman dulu ya Rooney, Tevez, Ngeri iya sih kan itu. ngeri sama Web enggak? Howard Web enggak dibawa? Enggak, beda. Oh, beda itu ya. Itu beda. beda beda dong Kalau berbatab dia masih ngeri juga. Ya. iya itu zaman Ya maksudnya dia zaman-zaman banyak itu. siapapun mau keluar kan kayak zaman Nistroy keluar kan ada aja penggantinya. ada. Ya, jadi kalau Fergie itu bisa nemuin gitu ya. Iya. Jadi kalau dari sudut pandang Babe Opi bukan karena wasit juga tuh. Bukan, emang konspirasi. bagus sih. emang bagus. gila zaman Berarti itu kalau MU. kalau lu boy menganggapnya juga pure murni. Ya emang Bagus emang gitu. zaman itu kan pemainnya Hmm. beda kelas dah kalau zaman itu tangan Fergie kan tangan besi Fergie lu tahu sendiri. Iya, betul. Menciptakan monster Gitu. mulu kebanyakan. Ya kadang lawan Arsenal 8 pemain belakang Arsenal dibantai. Dibantai sama dia ya. Ayo. Zaman dulu. Menguasai- Zaman dulu. menguasai Liga Inggris. Oh zaman dulu mah wah deh dah. Kalau buat musim ini sih jauh sih kalau Jauh. kata gua. Pokoknya buat 10 musim terakhir MU ini emang kayaknya maaf ya Hmm. buat fans MU yang ada di luar sana sekali lagi kita menghirup udara yang sama tapi saya udara di luar ada di udara dalam gua. Oke, mungkin cukup segitu aja pembahasan halaman sepak bola Liga Inggris kita. Mungkin setelah nanti week kedua, setelah udah ada hasilnya kita akan bahas lagi. Sampai jumpa di halaman sepak bola.